Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Dah lama nih Mamang Dudi gak upload video. Hihi. Di video kali ini Mamang akan merangkum sebuah film yang berjudul A Bittersweet Life yang dirilis pada tahun 2005. Di film ini menceritakan tentang seorang pria yang merupakan anggota dari sebuah kelompok gangster, yang dimana ia mendapati tugas yang diberikan oleh bosnya. Lantas tugas apakah yang diberikan oleh bosnya tersebut? Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Maka dari itu sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita pasang headset dulu, ditemani segelas kopi, sambil ngudut biar mantap. Check it out. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terlihat sedang menikmati hidangannya. Pria itu bernama Sunwo, dan Sunwo ini merupakan seorang anggota gangster yang paling disegani di kota ini. Sekaligus tangan kanan atau orang kepercayaan bosnya untuk mengamankan dan menjaga hotel tersebut. Dan Sunwo ini dikenal sebagai seorang pria yang tak pernah tersenyum selama hidupnya. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang menghampirinya. Di sini pelayan tersebut memberitahukan kepada Sunwo bahwa terdapat masalah di hotel ini yang harus diatasi oleh Sunwo. Yang mana masalahnya adalah Sunwo harus mengatasi orang-orang yang terlalu lama berada di dalam hotel tersebut. Sunwo pun sempat memperingatkan mereka dengan aba-aba dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari hotel ini. Namun mereka malah mengabaikan perintah yang dikatakan oleh Sunwo. Hingga akhirnya Sunwo pun terpaksa harus membogem mereka semua. Selanjutnya Sunwo disuruh menemui bosnya yang bernama Kang di suatu ruangan. Ini rarainya. Kita panggil aja si Akang. Di sini mereka membicarakan tentang persaingan bisnis mereka, serta ketegangan saingan bisnis dengan gangster lain yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Baek. Yang ternyata komplotan pria yang dihajar oleh Sunwo sebelumnya di hotel merupakan anak buahnya dari Baek. Namun hal itu bukanlah tujuan utama si Akang mengajak Sunwo untuk berbicara, karena ada hal lain yang lebih penting untuk dibicarakan kepada Sunwo. Yang dimana ternyata si Akang memiliki pacar simpanan seorang wanita. Si Akang pun sangat mencintai wanita tersebut, sehingga si Akang sangat mengkhawatirkan wanita itu jika pergi dengan pria lain, dan takut berpaling darinya. Maka dari itu si Akang menugaskan Sunwo untuk menjaga wanita pacarnya itu dan mengawasinya. Sementara dirinya akan pergi keluar kota karena bisnisnya selama 3 hari. Kang pun berpesan kepada Sunwo, jika terjadi sesuatu kepada wanita pacarnya itu, atau berselingkuh di belakangnya, Sunwo harus segera menelpon dirinya. Sebelum pergi, Kang memberikan nomor telepon pacarnya itu serta alamat tinggalnya. 들어가십시오. 그래서 너한테 가자. Esok paginya Sunwo pun pergi ke tempat wanita tersebut. Dan tak lupa ia membawakan sebuah kado untuk wanita itu atas permintaan bosnya si Akang. 귀엽네요. Wanita tersebut bernama Heso. Setelah bertemu, Sunwo menjelaskan kepada Heso bahwa dirinya menemui Heso atas perintahnya si Akang untuk menjaganya. Namun di sini nampaknya Heso tidak terlalu sumringah dengan hal tersebut. 그냥 주세요. Setelah pertemuan itu, Sunwo pun memperhatikan aktivitas Heso dari jarak jauh. Selanjutnya, Heso berpikiran menelpon Sunwo untuk menemaninya makan malam di suatu tempat, serta mengajaknya jalan-jalan sepanjang hari.
Dan kini mereka pun saling berbicara satu sama lain. Hingga suatu ketika Heso mengikuti pertunjukan musik. Yang dimana di sini Sunwo senantiasa menunggu Heso serta menyaksikan penampilannya. Terlintas sesaat ketika Heso sedang bermain musik, Sunwo yang sedang menyaksikan pun ternyata secara diam-diam mulai terpesona oleh kecantikannya Heso. Sementara itu, Baek yang tidak terima anak buahnya dihajar oleh Sunwo, ia pun menghubungi Sunwo beberapa kali untuk meminta pertanggungjawaban atas perlakuannya. Namun di sini Sunwo tidak pernah menanggapinya. Kemudian Sunwo melihat Heso tengah dihampiri oleh seorang pria. Lalu Sunwo pun berpikir bahwa itu adalah hal wajar dan membiarkannya ketika Heso bertemu dengan teman prianya. Dan tentunya tidak melaporkan kejadian itu kepada bosnya si Akang. Namun suatu ketika kesabaran Sunwo pun telah habis. Dikarenakan Heso yang sudah keterlaluan membiarkan teman prianya menginap di hotelnya. Sunwo pun menggerebek mereka berdua dan langsung membogem pria tersebut. Setelah itu, Sunwo kemudian hendak melaporkan kejadian itu kepada bosnya si Akang. Namun setelah melihat Heso leweh, ia pun merasa kasihan dan mengurungkan niatnya untuk menelpon bosnya dan memberi kesempatan terhadap mereka berdua. Tapi dengan syarat mereka tidak boleh bertemu kembali. 기회를 줄게. 길게 생각할 필요 없을 것 같아. 두 사람은 이제 절대로 만나는 일 없는 거야. 세훈아 그러지 마. Atas kejadian itu, Heso bukannya berterima kasih kepada Sunwo. Atas simpatinya mengurungkan niatnya melaporkan kejadian itu kepada bosnya si Akang. Namun, Heso malah membenci Sunwo karena telah mengacaukan semuanya. Dan dari sinilah hidup Sunwo akan berubah menjadi petaka. Setelahnya, Sunwo pun berniat kembali ke apartemen penginapannya. Namun ketika di dalam ruangan parkir, ia dihampiri oleh anak buah dari si Baek. Di sini, anak buah si Baek memperingatkan Sunwo untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf terhadap anak buah Baek yang lain yang telah dihajarnya. Namun di sini Sunwo tidak memperdulikan hal tersebut dan meminta pria tersebut pergi dari hadapannya. 그럼 아무 일도 일어나지 않- 내 말대만 하면 적어도 걔 헛소리 그만하고 몸성할 때 그냥 Ketika istirahat, Sunwo nampak gelisah dan memikirkan kejadian tadi atas apa yang dilakukannya itu dan membiarkan perselingkuhan Heso. Karena jika Bos Kang mengetahui hal tersebut, itu akan membuat Bos Kang kecewa terhadap dirinya. Dan tiba-tiba, tiba-tiba saja anak buah Baek menyeludup ke dalam tempat kediaman Sunwo secara diam-diam. Alhasil, Sunwo pun dikeroyok dan diculik oleh mereka karena telah mengabaikan peringatan sebelumnya. Kemudian Sunwo diikat dan digantung oleh mereka dan hendak membunuhnya. Namun sebelum dibunuh, tiba-tiba saja si Akang menelpon Baek dan mengambil alih Sunwo untuk menanganinya. Baek pun menyetujui hal itu dan meminta anak buahnya untuk mengantarkan Sunwo, lalu melemparkannya ke suatu tempat, yang dimana di tempat itu sudah ada si Akang serta anak buahnya yang telah ngadodoho si Sunwo. Di sini si Akang ternyata telah mengetahui Sunwo tidak melaporkan kepada dirinya atas kejadian perselingkuhan Heso. Si Akang pun menanyakan apa motif dari Sunwo sampai ia tidak melaporkan kejadian itu kepada dirinya. Namun Sunwo tidak mengakui alasan yang sebenarnya dan memilih untuk tidak menjawab. Lalu si Akang pun ngaleos kembali ke mobilnya dan menyuruh anak buahnya menyiksa Sunwo. 인간이라는 게 씨발 젖도 Selama penderitaan dan siksaan yang dialami oleh Sunwo, pada akhirnya si Akang memberi kesempatan kepada Sunwo untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini anak buah si Akang memberikan telepon kepadanya
agar Sunwo segera menghubungi si Akang untuk meminta hampura dan mengakui kesalahannya. Namun di sini Sunwo sudah terlanjur kehel terhadap si Akang setelah apa yang si Akang perbuat kepada dirinya. Maka dari itu Sunwo pun hanya berpura-pura menelpon si Akang untuk menghajar semua anak buahnya. Hingga akhirnya 씨발 운 존나 좋다. 어? dan pada akhirnya Sunwo berhasil kabur dan melarikan diri dari mereka. Setelahnya Sunwo berniat dan bersumpah akan membalaskan dendamnya terhadap si Akang beserta komplotan anak buahnya. Kemudian Sunwo menyusun rencananya untuk membalaskan dendam itu kepada mereka. Namun sebelum melancarkan aksinya, Sunwo menyempatkan diri untuk memberikan sebuah hadiah kepada Heso berupa lampu tidur yang dimana sebelumnya Heso sangat menginginkan lampu tidur tersebut saat belanja di toko sayuran karena tidak mampu membelinya. Ya tentunya dong, dalam hatinya si Heso pun langsung sumringah. Hihi. Lanjut. Kemudian Sunwo mencoba membeli senjata bedil-bedilan dari seorang pedagang senjata. Akan tetapi nampaknya tak semudah membeli kerupuk di warung. Pedagang senjata tersebut menyarankan bahwa Sunwo harus memiliki seseorang yang bisa menjamin dirinya, seperti halnya gangster atau orang penting lainnya. Dirasa syaratnya sangat berat, Sunwo pun berpura-pura bahwa dirinya masih bekerja sama si Akang agar mendapatkan senjata tersebut. Tapi tiba-tiba saja bos pedagang senjata tersebut mendapati sebuah telepon dari komplotan si Akang dan memberitahukan bahwa mereka tidak menyuruh sama sekali anggotanya untuk membeli senjata darinya. Hingga akhirnya ya, Sunwo pun membunuh mereka semua dan mengambil beberapa senjata yang ada di sana. Dan tentunya langsung pergi ngaleos dari sana. Namun sayangnya tindakannya itu diketahui oleh salah satu anak buahnya pedagang senjata tersebut, yang secara kebetulan baru saja datang ke sana setelah Sunwo pergi. Sehingga ia pun bertekad untuk membalaskan dendamnya terhadap siapa yang telah membunuh bosnya. Dan sialnya lagi, Sunwo ternyata lupa mengambil kembali kartu namanya di atas meja, yang sebelumnya diperlihatkan identitasnya kepada bos pedagang senjata tersebut. Tentunya anak buahnya pun langsung bergegas mencari keberadaan Sunwo. Kembali ke Sunwo, setelah mendapatkan beberapa senjata, ia pun langsung berencana untuk balas dendam kepada Baek dan komplotannya terlebih dahulu, karena komplotan mereka telah berani menculik dan menyekapnya. Kemudian ia pun pergi ke kediaman salah satu anak buahnya Baek serta istrinya. Di sini Sunwo pun langsung menyekapnya dan meminta anak buahnya tersebut menelpon bosnya Baek untuk bertemu di suatu tempat dengan dirinya, yang pastinya semua sudah ia rencanakan sebelumnya. Dan ketika Baek sudah sampai di tempat yang telah dijanjikan, ia pun dikejutkan dengan kemunculannya Sunwo di hadapannya. Di sini Baek pun merasa tak percaya bahwa ternyata Sunwo masih hidup. Mereka berdua pun di sini sempat adu bacot memperebutkan jahe. Janda heran. Hihi. Dan ketika Sunwo lengah, Baek pun langsung menikam Sunwo berkali-kali di sebelah cangkengnya. Namun tanpa Baek sadari tentunya Sunwo membawa senjata untuk menembaknya. Dan hingga akhirnya Baek pun langsung innalillahi di tempat. Sementara itu anak buah Baek yang telah disekap oleh Sunwo ternyata telah ditemukan oleh anak buah Baek lainnya. Sehingga mereka pun langsung bergegas mencari keberadaan Sunwo untuk membalaskan dendamnya atas perbuatannya. Nih film banyak balas dendamnya ya. Kayak film Dendamnya Iteng. Salah. Dendamnya Pelet maksudnya. Hihi. Selanjutnya Sunwo langsung bergegas pergi ke tempat hotel mantan bosnya, yaitu si Akang. Dan setelah berada di dalam hotel tersebut, tentunya Sunwo langsung menembaki satu persatu penjaga yang ada di sana agar bisa masuk. Setelahnya Sunwo di sini kembali bertemu dengan mantan bosnya si Akang. Di sini Sunwo pun langsung mengungkapkan keceweannya kecewean. Koplok salah nulis. Ulang.
Maksudnya Sunwo pun langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap si Akang. Karena dirinya dirasa telah setia mengabdi selama 7 tahun kepada si Akang. Dan lalu si Akang memperlakukan Sunwo sangat kejam hanya karena masalah sepele saja. Si Akang yang telah menyadari bahwa Sunwo telah jatuh cinta kepada Heso, lantas ia pun bertanya, setan apa yang merasukimu? Hingga waktu kejadian terhadap Heso, Sunwo tidak melaporkan hal itu kepadanya. Apakah Sunwo rela melakukan ini hanya karena Heso? Entahlah. Hanya tukang cilok yang tahu. Di sini Sunwo pun tak bisa menjawab dan memilih diam saja. Dan terjadilah. Si Akang pun dibedil oleh Sunwo sampai sekaratul maut. Dirasa si Akang sudah tewas dan semuanya berakhir. Dan tiba-tiba muncullah beberapa anak buah Baek. Mereka membututi Sunwo dan ingin balas dendam kepadanya karena telah membunuh bosnya si Baek. Dan langsung membedil kepala Sunwo hingga terkapar. Dan beruntungnya nih, Sunwo tidak sampai tewas dan langsung membedil balik mereka. Tawuran bersenjata pun tak bisa terhindarkan. Beberapa dari mereka berhasil ditembak oleh Sunwo. Namun tiba-tiba saja muncullah anak buah pedagang senjata tadi untuk membalaskan dendamnya terhadap Sunwo dan langsung menembaki orang-orang yang tersisa di sana. Sebelum ditembak, di sini Sunwo sempat mengenang ketika saat nonton pertunjukan musik Heso. Dan dari sinilah untuk pertama kalinya Sunwo terlihat tersenyum selama dalam hidupnya. Yang pada akhirnya Sunwo pun dibedil oleh anak buah pedagang senjata itu dengan satu tembakan saja, yang membuat Sunwo langsung tewas seketika. Di akhir film diperlihatkan pada kejadian sebelumnya, di mana ketika Sunwo melihat bayangannya sendiri di kaca, di sini Sunwo menyadari bahwa ia menjalani hidup sendiri dan kesepian. Lantas ia mulai menghibur diri dengan bayangannya di kaca dan tampak sangat bahagia. Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Intinya jangan lupa subrek ya. Makna dari film ini adalah cinta terkadang tak membuat kita bahagia saja, melainkan cinta kadang membawa bencana dalam hidup kita. Jadi jangan coba-coba menikung gebetan orang lain jika engkau tidak siap dengan resikonya. Hihi. Kami dari Kru Sakarepna mohon pamit undur diri dan bye-bye.